Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Coba kita simak. Ini ada yang menarik juga kaitan dengan BSSN, Badan Sandi, ya, Badan Sandi Negara ya. S1-nya lagi apa ya? Bahwa BSSN punya data yang akurat tentang Fufufafa. Ngeri kali. Pintu masuk untuk pemakzulan. Surat sudah dikirim ke DPR, SDM sudah disiapkan, tinggal apa lagi? Presiden Prabowo tinggal menjentikan jarinya saja. Bung Rismon dan kawan-kawan pasti siap untuk membantu membongkar jika diperlukan. Jangan-jangan Pak Rismon juga sudah punya data seperti yang dimiliki oleh BSSN. Nanti tinggal dipadu-padankan. Kan begitu harusnya secara akademik gitu kan. Oke, kita dengar dulu nih informasinya. Sebenarnya Prabowo sudah punya senjata untuk membuktikan orang ini ikut bermain dalam judi online apa enggak. Ingat enggak bagaimana Letnan Jenderal Nugroho Budi Sulistyo ditempatkan sebagai Kepala Badan Siber Sandi Negara? Online kan, cyber kan, dia bisa buka itu. Lo bisa berkilah macam-macam, lo bisa berbohong kayak apapun. Tapi gue punya anak buah, datanya ada dengan dia. Anda mengelak boleh, silakan. Itu juga bisa. Sampai dengan kasus Fufufafa kan bisa dibongkar oleh Badan Siber Sandi Negara. Jadi Prabowo itu sudah sedang melakukan konsolidasi di tempat-tempat yang kira-kira orang berkilah. Sebenarnya Prabowo sudah punya senjata. Badan Siber Sandi Negara ya pengamat ini mengatakan bahwa akun Fufufafa bisa dengan mudah dibongkar oleh kepala BSSN yang baru, orang pilihannya Presiden Prabowo. Luar biasa. Polisi juga katanya Kapolri akan diganti rumornya oleh Pak Rudi ya, yang ayahnya Pak Rudi ini adalah pelatihnya Prabowo saat di Kopassus. Wah. Makin jadi nih barang ya. Jadi ya makin dekat terhadap pembuktian siapa pemilik akun Fufufafa. Mungkin Pak Jokowi berharap orang sudah lupa dengan Fufufafa, tapi tampaknya tidak ya, ini akan terus dikejar tambah. Oke, kita kembali dulu sedikit ke penjelasan tadi Gus Naidi ya. Apa ini? Jadi yang jadi ternak nggak bisa menyalahi konstitusi, kalau yang ternak boleh gitu maksudnya. Oke, ya bisa jadi ya. Jadi aturan itu untuk Anda, bukan untuk saya katanya. Inayah syarat jadi ternak menurutnya memang gampang sekali, cuman modal ngibul aja sudah cukup. Oh begitu, maksudkan Gibran jangan kelamaan. Cukup modal ngibul dijamin ternak, jadi ternak Mulyono. Cepat-cepat saja lah. Ini tampaknya netizen sudah sangat familiar dengan istilah ternak Mulyono ya. Kalau saya sih baru-baru ini baru tahu ada istilah ternak Mulyono. Disingkat apa? Termul. Ada-ada saja. Gak ada faedahnya jadi ternak Mulyono. Mending ternak ayam, gak banyak ngibul. Amit-amit 7 turunan jadi ternak Mulyono. Buat Mulyono bin Mukidi, tobatlah untuk mengakui. Kita semua apalagi nih besok hari raya Idul Kurban ya, mari kita lakukan pembenahan diri ya, menyadari atas kesalahan-kesalahan kita dan memperbaiki untuk kedepannya. Ternak Mulyono syarat bisa ngibul enak di dunia tapi sia-sia di akhirat. Segera pecat Gibran, lebih cepat lebih baik. Apalagi nih, Termul diminta ijazah malah senam bebek. Termul senam bebek serentak gerak. Oh, ternak Mulyono habis semua kehead gang. Kehead itu apa itu? Coba kita dengarkan ini ya. Yang mudah-mudahan udah bisa kebuka sekarang. Nah, ini Teddy Gus Naidi. Oke, kita dengarkan. Banyak banget sih yang beginian. Ya udah, nih, gue jawab ya. Syarat untuk menjadi ternak Mulyono itu, ya tentu ya, selain harus
keren kayak gua, ya tentu harus orang yang mencintai negara ini, orang yang patuh terhadap aturan di negara ini, orang yang manut terhadap konstitusi dan dan Pancasila, orang yang tidak menyebarkan hoax, orang yang tidak menyebarkan kebencian, orang yang tidak menganggap menyebarkan hoax dan kebencian itu adalah kebebasan berbicara. Ya. Kalau kalian nggak bisa jadi Ternak Mulyono, ya, karena ya pertama kalian itu nggak keren ya kayak gua. Terus kalian itu anti terhadap aturan di negara ini, anti terhadap konstitusi dan anti terhadap Pancasila. Dan sehingga kalian seenak-enaknya menyebarkan hoax dan menyebarkan fitnah. Kalau yang untuk begituan tentu nggak bisa jadi Ternak Mulyono ya. Karena syarat menjadi Ternak Mulyono ya selain harus keren, ya harus cinta terhadap negara ini. Gitu bos. Oh gitu, siap. Kalau saya sih pengennya jadi peternak ya, nggak mau jadi ternak. Kalau jadi ternak ya jadi hewan. Ya tentu maksudnya ini satir gabungan dengan sarkas barangkali ya, tapi tentu agak sulit bisa diterima kalau penjelasannya begini, menggabung-gabungkan penjelasan tentang sosok manusia dengan hewan. Wah, tapi coba kita lihatlah bagaimana responnya. Ini sih muncul di akunnya sendiri ya, akun Teddy sendiri ini. Jadi kita akan lihat bagaimana respon orang-orang yang sudah menonton video ini. Coba tebak siapa yang masih ingat apa nama ternak yang dulu dipamerkan di mall sewaktu di sana Bogor yang katanya dibawa langsung dari Solo. Hidupnya di air, suka melompat, dan anak ternak tersebut pernah dibuat gambar kaos sama anaknya mall sewaktu Pilpres 2019. Coba tebak sekarang. Kalau saya coba tebak ya kodok ya. Hidupnya di air, suka melompat ya kodok, katak itu ya. Karena kan ini coba tebak-tebakan. Dasar Oon, namanya ternak ya, ini cocok nih saya nih. Mana ada yang keren, pantesan nggak kepake. Ya banyak hewan yang lucu, yang keren saya kira banyak ya. Tapi kalau kita disetarakan dengan hewan ya tidak lah ya. Mau sih minimal seperti mereka ini. Oke, jadi komisaris lah. Teddy jadi komisaris gak ya? Saya nggak tahu tuh. Kalau let call Teddy sih ya jadi orang dekatnya Prabowo. Harus blow on kayak lu. Oke, ini sudah mulai saling ini kan ke individunya ya. Keren di sisi mananya bang? Kayak lu aja yang cinta negeri ini ya. Cinta itu menebarkan kebaikan. Nah ini sampean narasimu malah merawat permusuhan. Oke. Abaikan 1-2 ekor yang suka berisik. Ah, kenapa belum juga dipanggil jadi komisaris? Oh, belum berarti ya. Oke. Nah, dulu saya vote Jokowi 2 kali, tapi sekarang nyesel bahwa saya telah membuat keputusan yang salah karena dia yang merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Ya banyak ya yang senada seperti ini ya. Menyesal 2 kali memilih Jokowi. Jangan jadikan Pancasila sebagai tameng, kebohongan, jangan nistakan norma dasar NKRI. Ini kayaknya banyak yang menyerang ini, karena kontroversial saya kira ya. Mbok yang waras toted katanya. Ternak identik dengan binatang, pantesan somplak. Oke, nggak ada keren-kerennya kau Ted, bagusin dulu kau. Oke, mudah-mudahan sih tidak menyerang ke fisik, ke individu ya, karena mestinya sih kita berbicara tentang hal-hal yang lebih substansial. Kasihan banget lu. Oke. Ya, akhirnya yang begini-begini aja. Akhirnya ngaku juga katanya. Baik, sahabat semua. Paradoks malah. Oke. Sembelih pas besok momennya. Oh, kalau besok sih sapi dan kambing ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, apa bedanya hoax dengan mobil SMK? Ya itu yang bikin hoax malah Pak Jokowi ya, 6.000 mobil dipesan, 11.000 triliun disaku. Memang suka kebolak-balik. Sudah tapi belum loh kotanya saya. We walk the talk, talk the talk. Oke, baik.
Ya, begitulah sahabat, kita jaga akal waras kita.